Sekarang giliran Pecco Bagnaia crash di Sprint Race 2025 di sirkuit Le Mans. Marc Marquez kembali menorehkan catatan rekor 6 kali juara Sprint Race berturut-turut 2025. Inilah berita MotoGP ID selengkapnya. Marc Marquez Ducati Lenovo Team belum terkalahkan dalam sprint MotoGP di Michelin Grand Prix di Prancis. Kendati memulai perlombaan dari grid kedua, bahkan sempat berduel ketat melawan pole sitter Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Sang pembalap Spanyol membuktikan dirinya masih terlalu tangguh bagi rivalnya itu. Marc Marquez melaju mulus untuk petik kemenangan sprint ke-6 secara beruntun pada musim sejauh ini. Posisi kedua lagi-lagi ditempati Alex Marquez, sementara podium dilengkapi rekan setimnya Fermin Aldiger. Sang rookie tampil gemilang dalam mengamankan finish ketiga. Ia juga sempat bersaing dengan Quartararo saat keduanya memperebutkan 3 besar. Start bagus dilakukan Quartararo dan Marc Marquez selepas lampu merah padam, tetapi pimpinan lomba diambil alih oleh El Diablo, memanfaatkan melebarnya 93 di tikungan kedua. Di belakang keduanya ada Alex Marquez serta Bagnaia yang melakukan start agresif untuk menduduki posisi keempat. Sayangnya, kiprah Pecco harus terhenti lebih awal. Balapan baru memasuki lap kedua, Bagnaia kehilangan grip depan dari motornya ketika memasuki tikungan ketiga. Ia terjatuh, membuat posisi ketiga ditempati Aldiger. Sedangkan di barisan terdepan, Marc Marquez membayangi Quartararo, sempat membuat keunggulan 0,315 detik pada 2 lap kemudian, namun jarak itu dipangkas oleh Marc Marquez. Lap ke-6 terjadi duel wheel to wheel antara El Diablo dengan 93. Quartararo benar-benar dipaksa bekerja keras untuk mengimbangi kecepatan Ducati tunggangan Marc Marquez. Masih dalam lap yang sama, perlombaan dikendalikan oleh Spaniard di tikungan ke-6. Quartararo pun turun ke posisi kedua, tetapi ia lalu dilewati oleh Alex Marquez. Memimpin posisi terdepan, Marc Marquez segera menjauh dari lawan-lawannya. Di satu sisi, Quartararo kembali berjuang meladeni perlawanan Aldiger, yang lalu menaklukkannya di tikungan ke-7 jelang 4 lap tersisa. Adapun persaingan antara Pedro Acosta dan Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 yang berebut posisi kelima. Namun sayang, Acosta terjatuh pada lap terakhir. Marc Marquez akhirnya keluar sebagai pemenang. Alex Marquez finish kedua dan Aldiger mengemas podium perdana dalam sprint. Ini sekaligus menandai raihan podium ganda bagi skuad Gresini Racing. Quartararo menempati urutan keempat di depan Vinales dan Johan Zarco yang bangkit dari grid P11. Fabio Di Giannantonio mengisi posisi ke-7. Alex Rins serta Joan Mir masing-masing membawa pulang 2 dan 1 poin berkat keberhasilan menembus 9 besar. Lalu posisi ke-10 dihuni Raul Fernandez. GP Prancis akan dihelat pada Minggu 11 Mei mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan aksi pembalap MotoGP yang beradu kecepatan di Le Mans dengan menonton di saluran kesayangan TV Anda. Le Mans, sirkuit legendaris di tanah Prancis, tempat di mana sejarah seringkali ditulis dengan tinta kemenangan atau justru malah air mata kehancuran. Dan pada sprint race musim 2025 kali ini, satu nama besar kembali jadi sorotan. Ya, Pecco Bagnaia, seorang juara dunia, seorang pemimpin proyek Ducati, tapi di Le Mans, Pecco tidak hanya kehilangan posisi, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, yakni feeling. Sejak awal musim 2025, Pecco sudah merasa ada yang tidak klik, bukan pada kecepatan, bukan pada strategi, tapi pada hal paling mendasar yang dibutuhkan seorang pembalap untuk tampil maksimal, rasa percaya terhadap ban depan. Setiap kali masuk tikungan, aku seperti menebak-nebak, begitu katanya setelah race. Aku tidak pernah benar-benar tahu seberapa jauh aku bisa mendorong motor sebelum kehilangan cengkraman. Masalahnya, tidak ada indikator, tidak ada peringatan, tidak ada satupun sinyal dari dashboard, dari lean angle, dari kecepatan kemiringan saat cornering yang mengatakan bahwa dia berada di batas. Semuanya terlihat normal, sampai semuanya hilang.
Satu tikungan cepat ke kanan, Pecco memasuki corner dengan racing lane yang sempurna. Sejenak, semua tampak terkendali, tapi tiba-tiba green bat depan lenyap. Motor tergelincir, Pecco terhempas ke gravel, sprint race-nya selesai. Dan lebih dari sekedar crash, ini adalah momen kehilangan rasa percaya diri. Aku tidak merasa ada kesalahan, tidak ada peringatan, tidak ada pesan, tapi tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Dalam dunia MotoGP, kehilangan feeling lebih menakutkan daripada kehilangan waktu satu detik per lap. Karena tanpa feeling, pembalap buta. Mereka mengandalkan naluri. Dan ketika naluri mulai ragu, saat itulah segalanya runtuh. Tekanan di musim 2025 makin terasa, persaingan makin ketat. Ducati tidak lagi sendirian di puncak. Aprilia datang dengan kekuatan baru. KTM tampil mengejutkan. Yamaha mulai bangkit. Dan di tengah semuanya, Pecco berada dalam tekanan sebagai ujung tombak pabrikan merah. Dan tidak menyalahkan tim, tidak menyalahkan ban, tidak menyalahkan siapapun, tapi kalimatnya setelah crash menyeratkan segalanya. Aku tidak tahu harus percaya pada apa sekarang. Kalimat yang sederhana, tapi dalam dunia balap itu berarti banyak. Karena di atas motor 300 km per jam, kepercayaan pada feeling adalah segalanya. Namun inilah Pecco Bagnaia. Dia bukan pembalap yang asing dengan tekanan. Bukan pertama kalinya dia terjatuh, bangkit, lalu membalas sebuah keraguan dengan kemenangan. Musim masih panjang, masih ada banyak tikungan yang harus dilalui, banyak race yang belum selesai, dan terkadang justru dari kehilangan feeling, seseorang pembalap menemukan versi terbaik dari dirinya. Le Mans hanyalah satu bab, tapi cerita Pecco Bagnaia di musim 2025 masih jauh dari kata tamat, karena pada akhirnya ini MotoGP, dan di dunia ini semuanya bisa terjadi. Jangan lupa like videonya, share ke sesama fans MotoGP, dan subscribe ke MotoGP ID buat berita dan analisis eksklusif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol terus dan tetap full throttle.